إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan begitu banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita semua. Sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita beramal saleh, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa hadir di majelis Jumat yang mulia ini. Semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, semua itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang tulus, bagaimana kita berakhlak yang mulia, bagaimana bermuamalah dengan cara yang baik. Semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mampu meneladani beliau, walaupun dalam hal-hal yang kecil sekalipun, maka itulah yang akan menjadi sebab kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah di Jumat pertama di tahun baru 1445 Hijriah ini. Izinkan saya mengutip satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika orang-orang miskin dari kalangan muhajirin mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak sekali. Nikmat menjadi orang kaya ya Rasulullah. Kenapa? Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu sisi nikmat mereka bergelimpang. Nikmat mereka sangat banyak sekali yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qila wa madzaka? Apa kata Rasul? Apa yang menjadikan orang kaya itu enak menurut Anda? Selain yang disebutkan tadi. Apa kata orang-orang muhajirin ini? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqun wa la natasaddaq.
Ya Rasul, bagaimana tidak enak jadi orang kaya? Salat kita yang miskin ini dengan orang kaya sama. Tidak ada istilah karena dia kaya 4 rakaat kalau zuhur, karena miskin kasih diskon 2 rakaat. Itu enggak ada. Wa yasumuna kama nasum. Enak jadi orang kaya ya Rasul. Kenapa? Puasanya sama. Tidak ada istilah karena ini miskin, sibuk mencari ini itu, setengah sajalah. Diskonnya 50%. Biar tahu rasa menjadi orang kaya. Ternyata tidak. Puasanya kami yang miskin dengan kaya sama, solatnya juga sama. Yang tidak sama ya Rasul, wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Giliran sedekah, mereka jor-joran sedekah, mereka besar-besaran sedekahnya, sementara kami bisa melihat saja, gak bisa bersedekah banyak. Hadirin Allah, dari riwayat ini paling tidak kita mendapatkan 2 gambaran manusia. Ada 2 tipologi manusia yang disebutkan dalam hadis tadi. Apa itu? Yang pertama, ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang tidak berpunya dari kalangan muhajirin, tetapi mereka tidak mau kalah dengan orang kaya dalam urusan kebaikan. Boleh saya miskin, tetapi ya Rasulullah, bagaimana saya bisa mengimbangi orang-orang kaya dalam urusan amal saleh? Yang kedua, Allah, ada tipologi manusia yang kedua, mereka yang kaya, tetapi kekayaannya dia gunakan untuk kebaikan, sehingga menjadikan orang-orang miskin ini iri kepada mereka, ingin seperti mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tipologi yang pertama itu disebutkan adalah mereka-mereka orang miskin. Ketahuilah rahmat Allah, mereka itu miskin bukan karena mereka tidak berpunya, bukan mereka tidak kerja, bukan mereka tidak berusaha, tetapi mereka tinggalkan semua harta dan kekayaannya di Makkah demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, demi mempertahankan keimanan, demi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kalau itu untuk Allah dan Rasulnya, mereka siap korbankan, sehingga harta benda tidak penting bagi mereka, nyawa sekalipun. Kalau itu perintah agama, kalau itu untuk Allah, mereka siap korbankan. Itulah yang menjadikan mereka miskin, karena mereka meninggalkan harta bendanya demi menjaga keimanan mereka, agar mereka benar-benar menjadi orang yang beriman di hadapan Allah. Karena itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah abadikan orang-orang ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka menjadi orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka harus keluar dari tempat tinggal mereka, meninggalkan keluarga dan harta yang mereka miliki di Mekah. Apa yang mereka tuju? Yabtaghuna fadlan minallah. Mereka ingin mendapatkan ridha dari Allah. Mereka mencari keridhaan Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka menolong Allah, agama Allah, dan itulah orang-orang yang benar, jujur dalam beragama. Hadirin Allah, pertanyaannya, kita ini apa yang sudah kita korbankan untuk agama? Berapa pengorbanan kita sampai detik ini? Jangan-jangan kita hanya bisa berkata, saya beriman, saya ini orang Islam sejati, tetapi nyatanya kita belum berkorban untuk agama ini. Para salafus saleh, mereka korbankan nyawa untuk agama. Harta benda bagi mereka tidak penting. Yang penting akidah mereka, iman mereka kuat tertancap di dalam dada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana Ammar ibn Yasir, beliau setiap hari dijemur di bawah terik matahari oleh orang-orang kafir Quraisy karena dia beriman kepada Allah. Sampai suatu ketika Allah, beliau harus dibakar hidup-hidup. Di saat itulah Rasul SAW memegang kepala beliau seraya berdoa, wahai api, jangan engkau bakar yang namanya Ammar ibn Yasir. Jadilah api itu dingin, Allah. Seperti itu pengorbanan mereka. Kita tahu bagaimana Suhaib Ar-Rumi, Allah, orang yang punya harta benda yang banyak di Mekah,
Tetapi begitu mau hijrah, mereka harus berhadapan dengan kafir Quraisy. Suhaib Ar-Rumi, bila mana Anda ingin meninggalkan Makkah, Anda boleh pergi, tetapi tidak boleh membawa sedikit pun harta yang Anda miliki. Demi Allah, dia tinggalkan semuanya. Bagaimana Abdurrahman ibn Auf, semua sahabat-sahabat ini benar-benar diuji oleh Allah dan mereka lulus ujian itu. Kenapa mereka berani mempertaruhkan itu semua? Itu tidak lain jawabannya adalah karena iman. Karena itu bersyukurlah kita yang sampai detik ini alhamdulillah dikaruniakan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga, mari kita pelihara, dan mari kita buktikan kalau kita ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat seorang sahabat di saat hadirnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ayat ini turun di hadapan baginda Rasul SAW untuk dua sahabat beliau, Umar ibn al-Khattab dan Abu Bakar as-Siddiq. Begitu ayat ini turun, apa kata Rasul SAW? Wahai Umar, apa yang sudah engkau keluarkan untuk agama ini? Apa jawab beliau? Ya Rasulullah, anfaqtu nisfal mal. Saya sudah keluarkan setengah dari harta saya. Harta saya kumpulkan, setengahnya untuk Allah. Apa pertanyaan baginda Nabi? Madza tarakta li ahlika? Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab beliau? Taraktu lahum nisfa mali. Saya meninggalkan kepada mereka setengah dari aset yang saya miliki. Begitu bangganya, PD-nya Sayyidina Umar bin Khattab di hadapan Umar bin Khattab berbicara tentang sedekahnya. Begitu ditanya oleh Rasul SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, sementara Anda wahai Abu Bakar, apa yang sudah Anda keluarkan untuk agama ini? Beliau begitu malu menyebut sedekahnya. Dengan suara yang sedikit rendah beliau katakan apa? Ya Rasulullah, anfaqtu kullal mal. Saya sudah mengeluarkan semua aset saya, semua harta benda saya, tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Begitu mendengar jawaban Abu Bakar As-Siddiq, malu Sayyidina Umar. Beliau merasa pede sudah mengeluarkan setengah dari asetnya, ternyata masih kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa pertanyaan baginda Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq? Ya Abu Bakar, madza tarakta li ahlik? Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab beliau? Taraktu lahum idatallahi wa rasuli. Saya meninggalkan kepada mereka janji Allah. Hadirin Allah, kenapa bisa menghadirkan orang-orang yang seperti ini? Iman jawabannya. Kembali kepada iman. Mereka itu sudah lulus ujian. Karena itu Allah, saya mengajak kita semua, mari kita jaga iman ini. Mari kita kuatkan iman ini dan terus kita cas. Yang namanya iman ini, kata Rasulullah SAW, yazid wa yanqus. Dia bisa bertambah tetapi lebih banyak berkurangnya. Kapan dia bertambah? Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia akan bertambah bila mana kita terus menghadirkan kebaikan, ketaatan dan amal saleh dalam kehidupan ini. Tetapi bila mana kita mengikuti hawa nafsu, melakukan dosa, maka iman ini akan menipis. Mudah-mudahan di awal tahun ini kita menghadapi tahun baru 1445 Hijriah dengan penuh semangat baru, motivasi baru, dan yang paling penting semuanya itu harus berawal dari keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفق لما تحبه وترضاه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة